ada aksi 1706, panggilan jihad, aksi bela Nabi, yang tujuannya untuk mengepung kedubes India, kemudian juga mengusir dubes India. Entah aksi ini nanti akan terjadi atau tidak, tapi yang jelas ini sebuah provokasi. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari gerombolan sumbu pendek yang akan melakukan aksi 1706. Lagi-lagi ya, mereka ini melakukan aksi demo. Tujuannya untuk apa? Ya, cuma pengen bikin ricuh, pengen bikin onar, kemudian melakukan ini sebagai ajang proposal kepada para bohir yang suatu saat nanti, apalagi mendekati Pilpres, ingin menggunakan jasa mereka untuk ya disewa, kemudian bikin demo, bikin rusuh ya untuk mengacaukan Pilpres. Ini salah satu ajangnya proposal mereka, jualan dengan nama agama. Nah, dalam e-flyer yang saya terima dari rekan-rekan, ada aksi 1706, panggilan jihad, aksi bela Nabi, yang tujuannya untuk mengepung kedubes India, kemudian juga mengusir dubes India. Entah aksi ini nanti akan terjadi atau tidak, tapi yang jelas ini sebuah provokasi. Dan dalam e-flyer itu terdapat 3 lembaga yang ada di sana. Yang pertama, FPI, Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, kemudian juga PA 212. Ya sebetulnya orang-orangnya itu aja, tapi dipisah-pisah dalam 3 lembaga ya sebetulnya satu circle, sama-sama sumbu pendek yang gampang tersulut emosinya. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Siwol TV yang sudah like, sudah komen, dan saya juga sangat senang kalau misalkan membahas tema yang berhubungan dengan kadrun semacam ini. Karena apa? Karena nanti di kolom komentar pasti banyak yang menghujat, yang bilang saya kafir, kemudian dibilang saya ini antek pemerintah, penjilat, tukang fitnah, dan sebagainya. Dan itu membuat mood saya menjadi tambah naik untuk membuat konten sejenis yang bikin mereka semakin kepanasan. Dan untuk pemirsa Siwol TV yang sudah komen dengan bermacam argumen, mendukung, saya ucapkan banyak terima kasih masukannya, dan saya ingin masukkan lebih banyak lagi untuk kebaikan saya, Papa Dimas, dan juga Siwol TV ke depannya, jauh lebih baik. Nah, kemudian kita balik lagi ke tema. Kenapa mereka melakukan aksi ini? Karena beberapa hari yang lalu, seorang politisi parlemen di parlemen India bernama Nupur Sharma, dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nupur Sharma ini? Nupur Sharma itu sebetulnya adalah seorang juru bicara dari Partai Bharatiya Janata atau BJP di India sana. Partai ini adalah partai penguasa seperti PDIP di sini. Partai penguasa, dia ini adalah juru bicaranya seorang wanita dan masih muda. Pada saat debat di acara televisi, kemudian dia melontarkan kalimat yang menghina Nabi Muhammad. Saya nggak mau menyebutkan kalimatnya seperti apa. Pemirsa Siwol TV pasti juga banyak sudah tahu. Dan kalau saya sebutkan lagi, takutnya nanti timbul polemik yang berkepanjangan. Saya nggak mau lagi. Nah, pemirsa juga pasti sudah pada tahu kenapa
ini menimbulkan polemik, bahkan dia dihujat oleh seluruh penjuru bumi, terutama negara-negara Islam, menghujat pernyataan dari Nupur Syarma ini. Tapi ada sebagian besar, mungkin pemirsa Siwo TV juga belum tahu alasan dibalik Nupur Syarma mengucapkan kalimat ini. Saya kasih tahu. Jadi, dia ini merasa sakit hati, kemudian juga emosi karena apa yang menurut keyakinannya juga dihina oleh umat Islam yang ada di India. Jadi, umat Islam di India ini menghina Sifling. Sifling ini adalah sejenis lingga atau arca milik Dewa Siwa. Menurut kepercayaan umat Hindu, Dewa Siwa ini adalah Mahadewa, dewa dari segala dewa. Nah, Sifling ini berbentuk batu lonjong, kemudian juga ada garis putih 3 yang itu melambangkan Dewa Siwa. Sifling ini berbentuk batu panjang, hitam, kemudian disimbolkan ini adalah, mohon maaf, kemaluan dari Dewa Siwa. Artinya, ini adalah lambang kesuburan bagi umat Hindu di India. Ini yang secara bertubi-tubi dihina oleh umat Islam di India. Dibilang ini air mancur lah, kemudian juga ini sebagai disamakan dengan rambu-rambu dan tiang listrik yang ada di pinggir jalan di kota New Delhi. Ini yang akhirnya memancing kemarahan dan emosi dari seorang Nupur Syarma. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan kita dihina seperti itu, agama kita, keyakinan kita dihina seperti itu, apalagi orang-orang kaum sumbu pendek yang akan melakukan demo ini, entah benar atau enggak, kalian pasti akan marah, secara spontanitas akan emosi. Benar kan? Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nupur Syarma. Dia emosi, marah karena pelecehan terhadap simbol agamanya ini secara bertubi-tubi dan terus-menerus dilakukan oleh kaum muslim yang ada di India. Nah, kemudian si Nupur Syarma ini dengan besar hati dia meminta maaf tanpa syarat dan menarik ucapannya ini. Bahkan dia sudah dinonaktifkan dari Partai Bharatiya Janata, diskors untuk dievaluasi. Dia sudah meminta maaf tanpa syarat. Nah, sekarang pertanyaannya, kaum muslim yang ada di India, apakah sudah melakukan hal yang sama? Sudah meminta maaf kepada umat Hindu yang ada di India? Saya rasa belum pernah dengar. Dan itu yang akan dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Sebetulnya bukan umat Islam sih, nggak mewakili sama sekali, cuman gerombolan itu aja. Mereka akan menuntut Kedubes India untuk mundur, untuk mengusir Dubes India yang ada di Indonesia. Ini kan memang cuma bikin kacau. Nah, akhirnya saya menarik kesimpulan begini. Kenapa kok Nupur Syarma menghina Nabi Muhammad SAW? Pemicunya, karena keyakinannya, simbol agamanya dihina. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 108. Saya nggak akan membaca ayatnya karena kalau misalkan nanti ada kesalahan, saya kena hujat lagi. Saya akan bacakan artinya saja. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-An'am ayat 108 menjelaskan di sana, jangan kalian menghina agama orang lain, keyakinan orang lain, sesembahan orang lain, karena mereka akan menghina agama kalian, menghina Tuhan kalian, lebih hina lagi. Ini yang terjadi, sudah diingatkan jauh-jauh hari. Ini harusnya bisa jadi introspeksi buat kita, kaum muslim, terutama yang ada di Indonesia. Kenapa harus melakukan aksi demo seperti ini? Introspeksi diri. Banyak dari golongan kalian, terutama kaum sumbu pendek,
yang emosinya mudah tersulut, selalu menghina agama lain, mengulik-ngulik agama lain, mengolok-olok sesembahan agama lain, tapi giliran agamanya dihina, marah. Seperti yang terjadi oleh FPI, GNPF Ulama, dan juga PA212. Nah, hal yang seperti ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Sentimen agama yang sudah mulai dari tahun 2017 dibawa-bawa hingga sekarang, jangan sampai terjadi. Ingat, kita ini semuanya satu Indonesia, Nusantara, harus menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai terpecah belah negara kita ini. Dan saya nggak yakin aksi yang mereka lakukan ini nanti, kalau benar terjadi, benar-benar membela agama atau juga membela Nabi Muhammad SAW. Ujung-ujungnya nanti pasti aksi turunkan Jokowi. Seperti demo yang sudah-sudah, apapun isunya, nanti pasti aksi turunkan Jokowi, tolak 3 periode, kemudian juga kriminalisasi ulama, bebaskan Rizik Syihab, itu saja yang akan mereka bahas. Saya yakin kalau misalkan ini terjadi, nanti itu yang akan mereka gaungkan. Dan jangan lupa, di sana pasti akan dikibarkan bendera yang katanya kalimat tauhid, padahal itu adalah bendera HTI. Kita tunggu aja sambil minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.